ba'du. Alhamdulillah, ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan mengambil fawaid dari risalah Syekh Abdul Razak hafizallahu taala min ma'alim at-tauhid. Kita masih dalam pembicaraan haddut tauhid, haqiqatuhu, batasan tauhid dan hakikat yakni tauhid. Kemarin telah kita sampaikan bahwa tauhid itu masdar dari fi'il wahada yuwahidu tauhidan. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada dalam fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, kemudian ada masdar yang maknanya adalah yaitu ja'alahu wahidan, menjadikan sesuatu itu tunggal, dan tidak akan bisa memiliki makna tunggal kecuali bergabungnya atau berkumpulnya dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat, penafian dan penafsiran. Sehingga kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, karena dalam kalimat la ilaha illallah mengumpulkan dua rukun ini, yaitu an-nafyu wal isbat. La ilaha itulah nafyu, illallah dan isbat, sehingga memiliki makna Allah satu-satunya yang berhak disembah, sehingga semua selain Allah apabila ada yang disembah maka statusnya adalah sembah yang batil. Kemudian makna secara syar'i atau makna secara istilah tauhidullah itu adalah ifratuhu, itu mengesahkan Allah SWT, wa nafyu syarik, dan meniadakan syarikat, fi huquqihi wa khasaisihi, dalam hal hak-hak Allah dan kekhususan Allah Ta'ala. Tauhid adalah menetapkan dan menafikan. Apa yang kita tetapkan dan kita nafikan dan kita tolak, yang kita tetapkan berkaitan dengan hak dan kekhususan Allah Ta'ala. Yang kita nafikan adalah yaitu adanya sekutu bagi hak dan kekhususan Allah Ta'ala. Pertanyaan adalah, apa itu kekhususan Allah dan apa itu haknya Allah Ta'ala? Kekhususan Allah adalah rububiyah dan asma wa sifat. Ini adalah kekhususan Allah Ta'ala. Hanya Allah yang memiliki rububiyah, itu perbuatan-perbuatan Allah menciptakan, menghidupkan, atau proses rububiyah itu Al-Khaliq, kemudian Al-Malik wal Mudabbir, itu sang pencipta, kemudian yang memilikinya dan yang mengurusi segalanya. Sehingga masuk dalam mengurusi adalah ya menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, kemudian mengatur segala-galanya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Ta'ala. Maka dikatakan hanya Allah yang memilikinya, maka esa dalam hal rububiyah Allah Ta'ala. Demikian juga kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah dalam hal nama dan sifatnya, yang sifat-sifat Allah sempurna total, terpuji di segala arah, dari segala sisi, dan tidak ada sedikit pun cacat aib yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, sempurna total. Maka zikir yang mengandung kesempurnaan Allah adalah
alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah. Subhanallah itu Allah menyucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Tidak ada sekecil apapun celah sisi kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini alhamdulillah itu Allah terpuji dari segala sisi, sehingga gabungan subhanallah walhamdulillah menggambarkan tentang kesempurnaan Allah yang totalitas. Adapun haknya Allah adalah Allah, ini haknya dan disembah, sehingga tidak ada yang berat untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi tauhid yang telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Maka kita masuk pada kalimat beliau fattauhidu. Maka yang namanya tauhid itu adalah huwa ifradullahi azza wa jal bi huquqihi wa khasaisihi. Maka tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam hak-haknya. Haknya Allah adalah disembah, sehingga semua bentuk ibadah totalitas hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh ada satu jenis ibadah pun yang dipersembahkan kepada makhluk, kepada selain Allah Ta'ala, siapapun orangnya. Wa khasaisu, demikian pula wa khasaisi, mengesahkan Allah berkaitan dengan kekhususan, keistimewaan, kekhususan Allah Ta'ala, yaitu mengesahkan rububiyah Allah dan mengesahkan asma wa sifatillah. Wasyirku, adapun syirik adalah huwa taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min huquqihi aw khasaisihi. Sedangkan syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal hak-haknya Allah dan kekhususan Allah Ta'ala. Maka syirik itu adalah memalingkan jenis ibadah sebagian atau sebagian kecil, sebagian besar, bahkan walaupun hanya satu jenis ibadah kepada selain Allah Ta'ala, siapapun, menyekutukan Allah dengan malaikat dan dengan yaitu kuburan sama, menyekutukan Allah dengan Nabi dan dengan batu pohon sama, menyekutukan Allah dengan orang saleh dengan yaitu kuburan sama. Syirik itu adalah memalingkan jenis ibadah seberapapun kadarnya kepada selain Allah Ta'ala. Maka tidak dibedakan kalau yang nyembah malaikat nggak syirik, yang nyembah patung syirik, sama aja. Mau nyembah nabi, nyembah malaikat, nyembah orang saleh, sama dengan orang nyembah patung. Datang ke kuburan wali, walinya para wali, kemudian dia berdoa di situ, minta kepada ini penghuni kuburan, dengan datang ke patung, lalu minta ke patung atau ke pohon, lalu minta ke pohon, sama, tidak berbeda, tidak sama sekali beda. Semuanya masuk dalam kategori syirik. Di zaman Nabi SAW ada yang menyembah patung, ada yang menyembah batu, tapi juga ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh. Semuanya masuk dalam kategori syirkun, yaitu perbuatan syirik. Ada yang menyembah malaikat, ada di zaman Nabi, ada yang menyembah Nabi, ada
Orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Kemudian orang-orang musyrikin menyembah patung, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon. Maka sama. Maka syirik adalah memalingkan jenis ibadah kepada apa dan siapa. Maka apabila ibadah itu diserahkan pada selain Allah, dia telah jatuh dalam perbuatan ini asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fahadi haqiqatut tauhid. Ini adalah hakikat tauhid. Sehingga tauhid adalah mengesahkan Allah komplitnya dalam hal rububiyah, kemudian asma sifat dan uluhiyahnya. Orang yang mereka belum menyatukan tiga-tiganya ini, maka dia belum dikatakan ini bertauhid. Tauhid adalah mengumpulkan tiga ini amalan tersebut. Keyakinan yang benar tentang rububiyah dan asma sifat. Kemudian amalia, memberikan totalitas ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tauhid. Kalau hanya pengakuan tentang Allah, sudah mengakui Allah ada, Allah sang pencipta, satu-satunya, tidak ada duanya, meyakini tentang Allah Maha Sempurna, tapi ibadahnya belum ditotalitaskan kepada Allah, maka belum dikatakan ini bertauhid, walaupun dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena kalau hanya sudah beribadah kepada Allah, seperti yang telah kita sampaikan, orang-orang musyrik pun juga mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka berhaji, mereka talbiyah, mereka tawaf, mereka bahkan wukuf, mereka berdoa, mereka bernadar, yang semuanya itu ditujukan kepada Allah SWT. Sehingga kalau hanya sekedar beribadah, orang musyrikin Quraisy sudah beribadah kepada Allah Ta'ala. Masalahnya itu orang musyrikin Quraisy mereka selain beribadah kepada Allah juga mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Ini yang kemudian mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka tahu bahwa kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, tapi mengesahkan Allah dalam ibadah. Sehingga harus meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Sehingga harus yaitu melepaskan semua yang mereka sembah selain Allah, lalu sesembahan itu tinggal satu, yaitu Allah Ta'ala. Maka ini yang menjadikan mereka menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi mengajak mereka, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah, wahai manusia, ucapkanlah kalian kalimat la ilaha illallah. Maka mereka menolak keras, sombong. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong. Jawabannya apa? Aja'alal alihata ilahan wahidan in hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus mendirikan sesembahan itu menjadi satu saja? Ini yang perkara sangat mengherankan. Mereka tahu kalimat la ilaha illallah itu mengajaknya untuk menjadikan sesembahan itu hanya satu, yaitu Allah. Yang lainnya semuanya harus ditinggal, harus dilepas. Karena semua sedang adalah makhluk, dan makhluk tidak yang berhak disembah setinggi apapun derajatnya. Ini yang mereka nggak mau. Dan mereka tahu bahwa kalimat la ilaha illallah itu ajakannya bukan sekedar beribadah kepada Allah, tapi harus meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah. Maka mereka juga jawabannya atariku alihatina lisyairi majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Mereka tahu makna kalimat la ilaha illallah
sehingga mereka menolak keras untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Orang sekarang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kebanyakan tidak tahu makna daripada kalimat la ilaha illallah. Kebanyakan tidak tahu makna kalimat la ilaha illallah, sehingga akhirnya lesannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, perbuatannya musyrik. Perbuatannya musyrik. Lesannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, perbuatannya musyrik. Apa ada mengucapkan kalimat Allah perbuatannya musyrik? Buahnya. Dan itu bukan artinya itu kita memusyrik-musyrikan, itu harus digarisbawahi. Bukan berarti kita sedang memvonis orang itu musyrik, tapi perbuatan Anda syirik. Perbuatan Anda perbuatannya orang musyrik. Sama dengan berapa buahnya muslimin yang maksiat. Memang kenyataannya perbuatannya maksiat. Mau dia tahu, mau dia nggak tahu, tapi status perbuatannya itu adalah perbuatan maksiat. Dan buahnya, sebagaimana buahnya orang mereka mengaku dirinya muslim, berla ilallah, kemudian yaitu mereka akan perbuatan syirik. Hakikatnya perbuatannya adalah perbuatan syirik. Anda sedang melakukan perbuatan syirik. Tapi rata-rata nggak terima kalau mereka dikomentari perbuatannya syirik, itu nggak terima, lalu dianggap memusyrik-musyrikan. Wahabi memusyrik-musyrikan, tukang memusyrik-musyrikan. Ya kalau tidak mau dikatakan perbuatan syirik, tinggalkan perbuatan syiriknya itu. Harus tahu dulu secara yaitu ilmu bahwa perbuatannya itu adalah syirik. Jangan sampai dia gara-gara nggak tahu pernah perbuatan syirik, tapi nggak mau dia diingatkan itu perbuatan syirik. Tidak mustahil, ya harus diartikulasikan itu. Tidak mustahil orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu terjerumus dalam perbuatan syirik karena kebodohannya. Jangankan kita, apalagi sudah nggak ketemu Nabi, jauh juga dari lokasi kenabian, kemudian juga nggak pernah belajar agama, apalagi backgroundnya ada background syirik, background animisme, background dinamisme, background yaitu Hindu, Buddha, sangat mungkin terjerumus dalam perbuatan syirik tanpa dia sadari. Pengikutnya Nabiullah Musa hampir terjerumus dalam perbuatan syirik gara-gara nggak tahu. Sehingga kata Nabiullah Musa ketika mereka meminta pada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kamalam aliyatun. Ya Musa, buatkan untuk kami ini sesembahan, ilah, sebagaimana mereka memiliki sembahan. Kata Nabiullah Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian memang kaum yang bodoh. Artinya kebodohan itu hampir menjerumuskan mereka dalam perbuatan syirik dalam keadaan mereka nggak tahu dan nggak sadar. Demikian pula di zaman Rasulullah SAW ada sahabat namanya Abu Waqid Al-Laythi yang dia ketika di lembah Hunain melihat musyrikin Hunain, ini suku Hawasin yang memiliki pohon keramat namanya Datu Anwat, tempat biasa mereka itikaf, menggantungkan senjata, ngalap berkah. Lalu Abu Waqid Al-Laythi minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana Data Anwat kamalau Datu Anwat. Datu Anwat itu kalau kemudian buat kalimat lain juga namanya ilah, yaitu yang biasa disembah, ngolah berkah, menggantungkan senjata oleh orang-orang musyrikin. Sehingga kalimatnya Abu Waqid Al-Laythi, ya Rasulullah, ij'alana Data Anwat itu sama dengan ij'alana ilahan kamalahum aliyatun. Kayak perkataannya kaumnya Nabiullah Musa.
Maka ketika dua kali diminta ini kepada Nabi, Nabi terheran dan menjawab seperti yang dikatakan Nabiullah Musa, Allahu Akbar, sebagai ungkapan kehadiran Nabi kepada mereka. Allahu Akbar, innaha sunan, yang kamu minta itu tradisinya orang-orang musyrikin. Qultum kama qalat Bani Israil Musa, yang Anda ucapan, yang Anda katakan itu ada seperti ucapan Bani Israil kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya Musa ij'al ilahan kama lahum aliyatun. Sehingga sejarah pun telah mengajarkan kepada kita berapa banyak orang yang mereka itu hampir terjerumus dalam perbuatan syirik karena kebodohannya. Di zaman kita sama. Banyak orang yang karena kebodohannya dia terjerumus dalam perbuatan kemungkaran termasuk syirik, tapi gak sadar karena kebodohannya. Gimana tidak bodoh tentang agama ini? Kalau belajarnya agama aja setahun 2 kali, terus gak ada mengajari harian tentang hakikat ini tauhid, hakikat syirik, ya sangat wajar, sangat wajar. Sebagaimana berapa banyak muslimin yang masih melakukan larungan, labuhan, pantai selatan untuk Nyoro Kidul, labuhan larungan atau labuhan sajen di Gunung Merapi untuk Mbak Petro dan semisalnya. Kemudian yaitu budaya-budaya pengkeramatan kepada hari, waktu, keris, jimat. Kemudian dunia perdukunan, kemudian datang ke kubur walaupun kuburnya para wali, lalu minta-minta pada penghuni kubur. Semuanya ini adalah fenomena syirik, mau sadar nggak sadar, mau dia tahu nggak tahu, itu adalah hakikat perbuatan syirik yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan berapa banyak pelakunya adalah orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan bahkan bersama dengan lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah sejak sedang melakukan perbuatan syirik. Realnya perbuatannya sedang menyekutukan Allah, perbuatan syirik, tapi lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Contoh, orang yang mereka tawaf di kuburan wali dengan keyakinan wali ini adalah makhluk agung yang bisa mengantarkan mereka kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka juga minta-minta kepada para wali ini. Tapi mereka tawaf di kuburan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga lisannya bertauhid, perbuatannya adalah yaitu syirik. Maka tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ini kekhususan dan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menyekutukan Allah sama sekali, berkaitan dengan kekhususan dan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala, sebagaimana firman Allah SWT, Fatihah tauhid an nuqridallaha wa alla naj'ala ma'ahu syarikan kama qala SWT. Maka inilah hakikat tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan tidak menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam beberapa ayat yang Allah sebutkan, seperti firman Allah Ta'ala, wa'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tusriku bi syai'an, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga bukan sekedar suruh nyembah Allah, tapi penyembahan yang dibersihkan dari segala macam bentuk penyekutuan terhadap Allah Ta'ala, sehingga ibadahnya murni, yaitu murni hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala, tanpa ada satu pun jenis ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Demikianlah firman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Allah telah mewajibkan, menetapkan, membuat keputusan
bahwa jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka hanya semata-mata beribadah kepada Allah, yaitu dengan memurnikan agama untuk Allah Ta'ala. Murni itu artinya tidak kecampuran dengan kotoran syirik, walaupun hanya ibaratnya sapletik. Allah memberikan gambaran kalimat murni ini, yaitu kalimat ikhlas, dengan tafsir yang bagus. Seperti dalam ayat Allah, wa inna fil an'ami laqad ibrah, dan sesungguhnya dalam binatang ternak bagi kalian ada ibrah, ada pelajaran. Apa itu? Itu berkaitan dengan penjelasan Allah tentang labanan khalisan, susu yang murni yang keluar dari saluran, yaitu perut binatang. Susu yang murni, yang susu ini letak salurannya ada di antara baina farsin wa damin, di antara kotoran dan darah, di antara saluran kotoran dan saluran darah, baina farsin wa damin. Tetapi ketika diperes susu ini betul-betul keluarnya murni tanpa kecampuran, yaitu kotoran dan darah, tanpa kecampuran kotoran dan darah, sehingga betul-betul yaitu murni. Demikianlah tafsir yang Allah buatkan tentang kewajiban kita memurnikan agama Allah Ta'ala. Kewajiban kita memurnikan yaitu ibadah kita kepada Allah Ta'ala, itu ibadah yang totalitas hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama sekali tidak dicampuri dengan syirik dalam bentuk apapun. Ini tuntutan kita dalam memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bihadza yatabayyanu anna tauhid aqsamun thalatha. Oleh karena itulah, dengan demikian jelaslah bahwa tauhid itu mencakup 3 unsur penting yang harus ditauhidkan kepada Allah Ta'ala. Ini tauhidul rububiyah, tauhidul asma sifat, dan tauhidul uluhiyah. Tauhid rububiyah, tauhid asma sifat, dan tauhid uluhiyah. Dan para ulama menjelaskan ini dalam rangka menjelaskan pembagian tauhid yang 3, rububiyah, asma sifat, uluhiyah. Ini dalam rangka menjelaskan. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang keliru dalam memahami tauhid. Asalnya tauhid itu adalah ajakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang isinya adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Itu tauhid. Tetapi banyak orang yang sudah mulai keliru dalam hal tauhid ini, tidak sampai pada puncaknya, yaitu menjadikan ibadahnya totalitas hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga ulama jelaskan, Anda ini belum dikatakan mentauhidkan Allah Ta'ala kecuali sampai pada ini kondisi sudah mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, asma sifat, dan uluhiyah. Tapi oleh ahlul bid'ah yang antipati dengan ini tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah ini, yang tenggelam dalam praktek-praktek syirik, mereka berusaha untuk membuat manusia antipati dengan penjelasan ulama seperti ini, dengan ungkapan ini tauhid trinitas model Wahabi. Ini tauhid trinitas model Wahabi.
Pokoknya label itu langsung Wahabi gitu aja. Pokoknya kalau ini menyelisih mereka, apapun dan siapapun Wahabi. Untuk stempel sesat, Wahabi sesat, tukang mengkafirkan, tukang memusyrikan, sehingga langsung stempel gitu aja Wahabi. Padahal pentolan mereka, gembongnya mereka ada juga yang menerangkan ini namanya tahu apa? Rububiyah. Ini tahu apa? Sifat. Ini namanya tahu apa? Uluhiyah. Pentolan mereka, gembongnya mereka. Tapi ya namanya sudah kebenciannya itu meludak, sudah meluber-luber kebenciannya. Pokoknya bagaimana caranya manusia lari dari penjelasan tauhid yang lurus, sehingga stempelnya adalah Trinitas Wahabi. Orang yang mengatakan atau memberi gelar Trinitas itu, pertama kalau nggak on, ya blow on, ia provokator yang memang berusaha untuk menjauhkan manusia dari hakikat penjelasan tauhid yang lurus. Trinitas Nasrani itu di unsurnya 3, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Unsurnya 3. Sehingga memang 3, tapi diyakinkan 3 tapi 1 atau 3 yang nggak masuk kemanapun. Logika nggak masuk, fitrah nggak masuk, dalil juga nggak ada. Tapi kalau penjelasan para ulama tentang hakikat tauhid ini, akal, fitrah, dalil semuanya adalah memberikan dukungan, semuanya masuk. Karena itulah yang merupakan hakikat ibadat tauhid. Yang objek yang dijelaskan itu tentang Allah Ta'ala. Kamu harus punya keyakinan yang benar tentang Allah Ta'ala, yaitu rububiyah dan asma sifatnya. Kamu harus punya perbuatan yang benar, yaitu menjadikan ibadah Anda totalitas hanya untuk Allah Ta'ala. Nah, itulah yang dikatakan orang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para ulama perlu berarti jelentehkan satu persatu, perlu nunjuk satu persatu, karena banyak orang yang mereka itu belum sampai tempatnya sudah merasa sudah sampai tempatnya. Contoh, baru berkeyakinan tentang rububiyah Allah Ta'ala. Dia udah baru keyakinan tentang Allah ada satu, tunggal, gak ada lainnya, Tuhan itu sah. Lalu udah dikatakan dia udah bertauhid. Kalau hanya pengakuan tentang Allah, sekali lagi iblis juga punya keyakinan tentang Allah Ta'ala. Abu Jahal bahkan Fir'aun pun juga punya pengakuan tentang Allah Ta'ala. Tapi mereka statusnya kafir musyrik. Demikian juga mereka sudah berkeyakinan tentang Allah Ta'ala, juga meyakini tentang sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Mereka juga sudah beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi ada ibadah pula yang mereka tujukan pada selain Allah Ta'ala. Ini namanya belum memurnikan. Ya walaupun sholatnya sampai bonyok, walaupun dia ibadahnya itu sampai membludak-bludak banyak banget, setiap Senin Kamis poso sebulan 3 kali poso, kemudian bahkan puasa Daud dan seterusnya. Tapi kalau masih ada bagian ibadah yang dipersembahkan pada Allah Ta'ala, maka dia tetap namanya musyrik. Yang Allah inginkan totalitas ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mereka sudah punya keyakinan yang lurus tentang rububiyah, asma sifat, kemudian praktek uluhiyah yang benar, itu baru dikatakan dia muwahhid. Baru dikatakan dia ini bertauhid yang benar. Sehingga ini yang diinginkan para ulama dalam rangka menjelaskan hakikat apa itu jadi tauhid. Amma tauhid rububiyah, adapun tauhid rububiyah itu fawa ifradullah bil i'tiqad bi annahu wahdahu al-khaliqur rasiqu al-malikul mun'imu al-mutasarriful ladzi la syarika lahu fi syai'in min dzalik. Adapun tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam keyakinan bahwa Allah itu satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memberikan rezeki,
satu-satunya yang memiliki merajai, satu-satunya yang memberikan nikmat, satu-satunya yang mengatur seluruh urusan alam. La syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah fi syai'in min dzalik, dalam hal sesuatu pun dalam perbuatan-perbuatan Allah tadi. Sehingga di antara firman Allah Ta'ala, Allah katakan, bahkan Allah menyebutkan tentang keyakinan orang Quraisy yang meyakini tentang Allah Ta'ala. Qul man rabbus samawati wal ardi, katakanlah siapakah yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi. Qulillah, katakanlah ini Allah Ta'ala. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, katakanlah siapakah yang memiliki bumi dan yang memiliki semua isinya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu, saya quluna lillah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah kenapa kalian tidak mau mengambil pelajaran. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, katakanlah siapakah Rabbnya langit dan yang tujuh dan arsy yang agung. Saya quluna lillah, mereka mengatakan Allah Ta'ala. Qul afala tattaqun, katakanlah kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Ta'ala. Qul man biyadi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, katakanlah siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, yang dia melindungi dan tidak dilindungi. Kalau kalian mengetahui, saya quluna lillah, pasti mereka mengatakan ini semuanya milik Allah Ta'ala. Qul afala taqul fa anna tusharun, katakanlah kenapa kalian itu bisa tertipu. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin, itulah Allah Rabb kalian, Maha berkah Allah, Maha suci Allah, Rabbul alamin. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil, Allah mencipta segala sesuatu dan Allah ini itu melindungi, atau Allah adalah yang melindungi segala sesuatunya. Dan ayat yang lainnya, semua ayat ini pertama menjelaskan Allah al-Khaliq, Allah al-Mudabbir, Allah al-Musarrif, Allah ini al-Malik dan seterusnya. Dan tauhid dalam hal ini juga diakui oleh orang-orang musyrik sekalipun, orang kafir sekalipun, bahkan sesungguhnya mereka mengakui tentang rububiyah Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang musyrikin Quraisy kalau ditanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan siapa pencipta, siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang memberikan rezeki, mereka tahu jawabannya adalah Allah. Tetapi mereka dalam praktek-praktek kehidupannya menyekutukan Allah. Mereka yaitu memberikan ibadah kepada selain Allah Ta'ala, tapi secara rububiyah mereka telah meyakini bahwa Islam milik Allah Ta'ala. Wal qismu tsani, adapun yang kedua, tauhid yang kedua adalah tauhidul asma wa sifat. Tauhid mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Wa ifraduhu bi asma'il husna wa sifatil ula. Tauhid asma sifat adalah mengesahkan Allah dalam semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang al-waridah fi kitabi wa sunnati nabiyyi, nama dan sifat yang telah tercantum di dalam kitab dan sunnah nabinya. Allah menjelaskan Allah memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat, dan itu hanya khusus bagi Allah, kesempurnaan yang hanya milik Allah. Tidak ada selain Allah yang memiliki kesempurnaan dalam hal nama dan sifat tersebut. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, dialah Allah yang tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Bagi Allah nama-nama yang indah. Ulidu Allah wa Rahman, katakanlah in ud'ullaha, kalian seru Allah atau kalian seru Ar-Rahman, ayyama tad'u falahul asmaul husna,
Serulah Allah, serulah Rahman. Mana saja nama yang Anda seru, apakah Allah atau Rahman atau nama Allah yang lainnya, maka Allah memiliki Asmaul Husna. Wallahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak sembah yang hak kecuali dirinya. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Huwa Rahmanur Rahim. Dia Allah Rahman Ar-Rahim. Wallahu la ilaha illa huwa. Dia Allah tidak ada sembah yang hak kecuali dirinya. Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah Al-Malik, Allah Al-Qudus, Allah As-Salam, Allah Al-Mu'min, Allah Al-Muhaimin, Allah Al-Aziz, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Maksudnya Allah, dia yang mereka sebutkan. Huwallahu alladzi wallahu khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang mencipta, yang membentuk rupa manusia. Lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Dialah Allah yang maha agung lagi maha bijak. Tauhid asma sifat ini adalah ayat tadi menjelaskan di antaranya yang pertama Allah memiliki asmaul husna. Ini global, Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Lalu di antara nama-nama Allah yang maha indah itu Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan seterusnya. Allah rinci yang telah dijelaskan nama-nama Allah secara rinci dalam Quran dan Sunnah Nabi yang para ulama mengumpulkan sampai 150-an dan sesungguhnya tidak bisa kita hitung jumlah nama dan sifat Allah Ta'ala karena ada nama-nama Allah yang Allah rahasiakan, yang Allah tidak ajarkan kepada kita. Sehingga di akhirat kelak ketika Nabi memintakan syafaat kepada manusia, maka Nabi memuji Allah saat sujud, memuji Allah sebelum memintakan syafaat kepada mereka dengan pujian-pujian yang lam yaftahillahu, yang tidak pernah dibukakan oleh Allah kepada seorang pun sebelumnya. Sehingga Nabi memberikan puji-pujian kepada Allah dengan pujian yang baru Allah ajarkan pada saat itu, yang sebelumnya belum pernah Allah ini kenalkan. Sehingga nama Allah lebih daripada 99, bahkan para ulama ada yang mereka mengumpulkan sampai 150-an, dan ada nama-nama yang hanya Allah ajarkan kelak di akhirat kelak, sebagaimana yang tadi Nabi sebutkan, nama-nama yang disimpan oleh Allah yang tidak Allah ajarkan kepada manusia. Wal qismu tsalits tauhidul uluhiyah wa huwa ifradullah bil ibadah wa qad'a wa raja wal khauf wa nadar wa dzabah wa shalah wa siyam ila ghairi dzalik min al ibadat. Dan yang ketiga adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah seperti doa, berharap, takut, nadar, menyembelih, salat, puasa dan yang lainnya dari berbagai macam minal ibadah, jenis-jenis ibadah. Wa ikhlasul din lahu wal bara'atu minasyirki. Dan tauhid uluhiyah itu adalah memurnikan ibadah serta membersihkan dari semua bentuk syirik, penyekutuan kepada selain Allah Ta'ala. Wa ma'miru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali dalam rangka untuk menyembah Allah dengan memurnikan ibadahnya kepada Allah. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah agama yang murni itu hanya milik Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Wa qala Nabi sallallahu man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang dia mati sedangkan dia menyeru atau beribadah kepada selain Allah, menjadikan sekutu bagi Allah, maka dia pasti masuk neraka. Ini adalah penjelasan singkat berkaitan dengan hakikat tauhid yang beliau jelaskan kepada kita dengan ayat yang dibawakan. Ini dulu yang kita sampaikan, dan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.